Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik ibu-ibu semuanya, gimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah kalau keadaan ibu-ibu semuanya sehat. Baik Bu, sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Safitri. Saya dari mahasiswa Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam, Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Baik ibu-ibu, jadi saya berdiri di sini, saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang persalinan ya ibu-ibu. Nah, di sini saya ada beberapa leaflet yang akan saya bagikan kepada ibu-ibu. Ini ya Bu. Baik, jadi kita mulai ya Bu, Ibu. Nah, ini kita buka ya, lipatannya tadi akan berbentuk seperti lembaran kertas seperti ini. Nah, di dalam kertas ini ada penjelasan tentang mengenai persalinan, tanda-tanda ibu yang akan melahirkan, terus di belakang juga ada macam-macam persalinan, dan juga ada tanda-tanda bahaya saat persalinan. Nah, sebelum itu, saya mau tahu nih, ibu-ibu tahu nggak sih pengertian atau arti dari kata persalinan tersebut? Melahirkan ya Bu. Iya Bu, melahirkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih jelasnya lagi ya ibu-ibu. Nah, jadi apa sih itu persalinan? Nah, bisa kita lihat di leaflet ibu masing-masing. Persalinan itu merupakan proses pengeluaran janin yang pada kehamilan cukup bulan Bu, yaitu 37 sampai 42. Nah, ibu-ibu, kalau misalnya persalinan normal yaitu lahir secara spontan dengan presentasi ke belakang kepala yang berlangsung selama 18 sampai 20 jam tanpa komplikasi. Jadi kalau persalinan normal itu tidak adanya komplikasi ya Bu. Nah, selanjutnya di sini ada tanda-tanda ibu yang akan melahirkan. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau melahirkan, itu ibu akan merasakan tanda-tanda ya Bu. Nah, tanda-tandanya itu ada seperti rasa sakit atau mules yang datang secara teratur, yaitu sekitar setiap 10 menit atau lebih sering. Jadi nanti kalau misalnya ibu merasa mules atau sakit di bagian perut, itu biasanya terjadi di bagian perut bagian bawah ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya tanda-tanda yang lainnya juga ibu akan mengeluarkan lendir bercampur darah dari jalan lahir. Baik Bu, di lembar belakangnya juga ada macam-macam persalinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ternyata persalinan itu bukan persalinan normal aja ya Bu. Ternyata banyak nih macam-macam persalinan. Persalinan normal itu merupakan bayi yang dilahirkan melalui vagina. Jadi bayi yang akan dilahirkan melalui vagina ibu-ibu. Nah, yang kedua itu ada persalinan secara sesar, persalinan secara vakum, terus ada persalinan secara forceps. Baik Ibu, sebelum saya lanjutkan penjelasan saya tadi, ada yang ingin ibu-ibu tanyakan? Kalau saya Bu. Oh iya Bu, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Fiona Bu. Baik Ibu Fiona. Tadi di sini kan ada jelasin persalinan, disebutin persalinan sesar. Persalinan sesar itu apa ya Bu? Persalinan sesar ya Bu. Baik Bu, saya akan menjelaskan tentang persalinan sesar itu apa ya Bu. Ya, jadi gini Bu Fiona dan ibu-ibu semuanya, persalinan sesar itu persalinan yang dilakukan secara operasi di rumah sakit. Biasanya nih kalau misalnya pasien yang mau melakukan tindakan persalinan sesar itu karena mungkin persalinannya terhambat, masa persalinannya terhambat. Bisa jadi juga karena ukuran bayi, tubuh bayi atau kepala bayi itu lebih besar. Baik Ibu, tadi penjelasan tentang persalinan sesar. Nah, sebelum saya lanjut lagi nih ke materi berikutnya, ada yang ingin Ibu tanyakan? Ibu-ibu tanyakan? Saya Bu. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Angela.
tadi kan Bu ada macam-macam persalinan normal. Terus saya ingin bertanya, persalinan forceps itu apa ya Bu? Baik Bu, persalinan forceps ya Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan persalinan forceps itu apa. Nah Ibu-Ibu, persalinan forceps itu merupakan satu alat yang digunakan untuk membantu persalinan normal. Nah, jadi biasanya itu berbentuk sepasang sendok besar yang digunakan untuk menjepit kepala bayi. Nah, Ibu-Ibu, nih kapan dilakukan tindakan forceps itu? Nah, jadi tindakan forceps itu dilakukan jika posisi kepala bayi itu salah. Nah, juga bisa jika ibu saat melahirkan itu kelelahan dan tidak kuat mengedan, akan dilakukan tindakan forceps. Begitu Bu penjelasan dari persalinan forceps. Bagaimana Ibu sudah paham Bu tentang macam-macam persalinan? Sudah Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, di sini saya lanjut ya Bu. Ya, Bu. Nah, jadi jika ibu merasakan tanda-tanda yang tadi saya sebutkan seperti rasa mules, rasa sakit perut, dan keluar cairan lendir bercampur darah. Nah, sebelum tanda-tanda itu muncul, ibu-ibu juga harus mempersiapkan Bu. Nah, di sini Ibu bisa mempersiapkan seperti donor darah. Jadi untuk menjaga-jaga Ibu cari donor darah yang sesuai dengan darah Ibu. Nah, ibu-ibu juga harus mempersiapkan tanggal persalinan. Nah, ibu-ibu nanti tanya sama bidan yang selalu mengontrol kehamilannya, tanya kapan perkiraan akan melahirkan. Jadi ibu bisa mempersiapkan semuanya dengan matang ya Bu. Terus selanjutnya ibu-ibu juga harus mempersiapkan kendaraan. Jadi sewaktu-waktu nanti ibu-ibu tiba-tiba kontraksi dalam mau melahirkan, ibu-ibu udah ada kendaraan untuk pergi ke vaskes kesehatan terdekat. Dan juga biaya untuk persalinan, menghadapi persalinan, jadi itu harus disiapkan ya ibu-ibu semuanya. Nah, ibu-ibu, selain adanya tanda yang tadi saya jelaskan, tanda-tanda saat mau melahirkan, macam-macam persalinan, di sini juga ada tanda-tanda bahaya saat persalinan ibu-ibu. Nah, tanda-tandanya itu bisa air ketuban itu keluar sebelum tanda-tanda persalinan muncul. Jadi sebelum ibu merasakan tanda-tanda persalinan tadi, air ketuban itu udah keluar dulu, itu merupakan tanda bahaya ya ibu. Terus bayi tidak lahir 12 jam sesudah adanya tanda-tanda persalinan. Jadi nanti waktu ibu udah merasakan tanda-tanda persalinan, udah kontrasi tapi bayi itu belum lahir dalam 12 jam, itu merupakan tanda-tanda bahaya dalam persalinan ibu-ibu. Nah, selanjutnya ada perdarahan melalui jalan lahir yang diperkirakan lebih dari 12. Jadi di saat ibu mau adanya tanda-tanda persalinan, terus ibu mengalami pendarahan, tapi pendarahannya itu cukup banyak, ibu harus segera datang buru-buru ke vaskes terdekat ya ibu, karena itu bahaya, bisa terjadi pendarahan terhadap ibu. Nah, selanjutnya demam tinggi. Jadi saat ibu persalinan, kalau ibu demam tinggi, segera datang ke vaskes terdekat ya ibu untuk memeriksakan dan untuk tindakan pemeriksaan selanjutnya. Nah, sekian penjelasan saya tentang informasi persalinan. Sebelum itu ada yang ingin ibu-ibu tanyakan Bu? Sudah paham Bu. Baik Bu, sudah paham. Alhamdulillah ya Bu. Baik ibu-ibu, semoga materi yang saya berikan kepada ibu-ibu tadi bermanfaat untuk ibu-ibu di masa persalinan nanti ya ibu-ibu, dan ibu bisa menerapkannya. Semoga ibu-ibu sehat, selalu sehat, bayinya juga sehat terus. Nah, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya ibu-ibu. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam penjelasan saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Terima kasih.